Estimasi biaya adalah perkiraan jumlah sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan proyek atau kegiatan bisnis. Tapi lebih dari sekedar angka, estimasi biaya punya peran strategik yang sangat penting bagi perusahaan. Pertama, estimasi biaya menjadi dasar dalam perencanaan dan penganggaran supaya perusahaan bisa mengalokasikan dana dengan efisien dan menghindari pemborosan. Lalu yang kedua, estimasi biaya membantu manajemen dalam pengambilan keputusan, misalnya untuk menilai apakah suatu proyek layak dijalankan ataupun tidak. Ketiga, estimasi biaya juga berfungsi dalam pengendalian dan evaluasi kinerja, karena perusahaan bisa membandingkan antara biaya yang direncanakan dengan biaya yang sebenarnya terjadi. Selain itu, estimasi biaya mendukung perusahaan dalam menetapkan harga jual yang kompetitif, menjaga profitabilitas, dan meningkatkan daya saing di pasar. Jadi bisa disimpulkan bahwa estimasi biaya bukan hanya sekedar perhitungan keuangan, tetapi juga merupakan alat strategis yang membantu perusahaan untuk mencapai efisiensi, mengendalikan kinerja, dan membuat keputusan yang lebih tepat untuk keberhasilan jangka panjang. Selanjutnya kita masuk pada materi 6 langkah estimasi biaya adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ruang lingkup pekerjaan, di mana memahami kegiatan dan hasil yang akan dicapai. Yang kedua, mengidentifikasi sumber daya yang dibutuhkan, seperti tenaga kerja, material, dan peralatan. Yang ketiga ada menentukan kuantitas sumber daya, seperti menghitung jumlah masing-masing kebutuhan. Yang keempat ada menetapkan harga satuan, di mana menentukan biaya per unit sumber daya. Yang kelima, menghitung total biaya, yaitu mengalihkan jumlah kebutuhan dengan harga satuan. Dan yang keenam itu meninjau dan menyesuaikan estimasi, seperti memeriksa kembali untuk memastikan ketepatan dan menyesuaikan dengan kondisi yang aktual. Selanjutnya kita masuk pada metode estimasi biaya. Estimasi biaya dapat dilakukan dengan berbagai metode tergantung pada tujuan, ketersediaan data, tingkat ketelitian yang diinginkan, serta tahap perencanaan proyek atau kegiatan. Berikut terdapat beberapa metode umum yang sering digunakan. Yang pertama yaitu analog atau comparative estimating. Metode ini menggunakan perbandingan dengan proyek atau aktivitas serupa yang telah selesai sebelumnya. Data historis dari proyek terdahulu dijadikan dasar untuk memperkirakan biaya proyek baru dengan menyesuaikan perbedaan dalam skala lokasi, waktu, atau kompleksitas. Kedua, parametric estimating. Metode ini menggunakan hubungan matematis atau statistik antara variabel biaya dengan faktor-faktor penentu atau parameter, seperti luas area, jumlah unit, atau kapasitas produksi. Biasanya diperoleh dari analisis data historis menggunakan regresi atau rasio. Yang ketiga yaitu bottom-up estimating. Dalam metode ini, setiap elemen biaya dihitung secara detail dari tingkat paling kecil, misalnya per komponen, bagian kerja, atau aktivitas, yang kemudian seluruh hasilnya dijumlahkan untuk memperoleh total estimasi. Yang keempat yaitu top-down estimating. Metode ini dimulai dari perkiraan total biaya proyek secara keseluruhan, lalu dibagi ke dalam komponen-komponen utama berdasarkan proporsi atau persentase tertentu. Biasanya digunakan oleh manajer senior atau pihak eksekutif dalam tahap awal perencanaan. Yang kelima yaitu expert judgment atau pendapat ahli. Nah, metode ini mengandalkan pengalaman, wawasan, dan intuisi para ahli yang memiliki pengetahuan mendalam tentang jenis pekerjaan atau proyek tertentu. Biasanya digunakan ketika data historis terbatas atau proyek bersifat unik. Selanjutnya yaitu computerized atau simulation estimating. Metode ini menggunakan perangkat lunak atau model simulasi komputer untuk memperkirakan biaya. Sistem ini menggabungkan data historis, algoritma, serta analisis risiko untuk menghasilkan estimasi yang lebih realistis dan juga terukur. Pemilihan metode estimasi biaya tergantung pada yang pertama tahapan perencanaan, apakah tahapan perencanaan awal atau tahapan perencanaan akhir. Yang kedua ketersediaan dan kualitas data. Yang ketiga kompleksitas proyek. Dan yang keempat, tujuan penggunaan estimasi, apakah anggaran, evaluasi, atau keputusan investasi. Oke, data rekrutmen dan implementation problem. Dalam setiap proses perencanaan,
dan pengambilan keputusan. Data recruitment atau kebutuhan data sangat penting. Data recruitment berarti data yang dibutuhkan harus relevan, akurat, dan dapat dipercaya agar hasil analisis yang dibuat benar-benar menggambarkan kondisi sebenarnya. Tanpa data yang tepat, keputusan yang diambil bisa keliru dan tidak efektif. Sedangkan implementation problem adalah masalah yang muncul saat hasil analisis atau rencana diterapkan. Hambatan ini bisa disebabkan oleh kurangnya sumber daya, kesiapan teknologi, atau kurangnya koordinasi antar bagian. Maka dari itu, keberhasilan suatu strategi tidak hanya bergantung pada data yang digunakan, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam mengatasi masalah implementasi agar rencana bisa berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.